Halo sahabat petani Indonesia, kembali lagi bersama kami di channel kesayangan Anda. Hari ini kita akan membahas tuntas salah satu musuh besar di sawah yang sering bikin pusing kepala, walang sangget. Siapa yang tidak kenal serangga berbau khas ini? Kalau tidak dikendalikan, panen kita bisa anjlok drastis. Jadi tonton video ini sampai selesai ya, karena kita akan kupas semua strateginya dari yang tradisional sampai modern. Pertama, mari kita kenali dulu musuh kita ini. Walang sengget, atau dalam bahasa ilmiahnya Leptocoryza oratorius, adalah serangga penghisap bulir padi. Warnanya hijau kekuningan atau kecoklatan dengan tubuh ramping memanjang. Yang paling khas tentu saja baunya yang menyengat yang dikeluarkan sebagai mekanisme pertahanan diri. Mereka sangat aktif di pagi dan sore hari. Siklus hidupnya cukup cepat. Dari telur sampai dewasa hanya sekitar 1 bulan. Betina bisa bertelur hingga 200 butir, diletakkan berbaris rapi di permukaan daun padi. Lalu, bagaimana walang sangit merusak padi kita? Mereka menyerang pada fase yang paling krusial, yaitu saat pengisian bulir atau fase matang susu. Dengan mulut penusuk penghisapnya, mereka menghisap cairan di dalam bulir padi. Akibatnya, bulir menjadi hampa, mengapur, atau bahkan berubah warna menjadi coklat kehitaman karena infeksi jamur sekunder. Gejalanya jelas terlihat. Banyak bintik-bintik hitam pada gabah dan saat digiling. Berasnya mudah patah atau hancur. Kerugiannya bisa mencapai 50%, bahkan gagal panen total jika serangannya parah. Sekarang, bagian terpenting. Bagaimana cara mengendalikannya? Kita akan bahas 4 metode utama dalam konsep pengendalian hama terpadu atau PHT. Metode pertama adalah kultur teknis dan sanitasi lingkungan. Ini adalah fondasi pertahanan kita. Pertama, lakukan penanaman serentak. Jika kita menanam dalam waktu yang bersamaan di area yang luas, ini akan memutus siklus hidup walang sangit. Saat padi kita sudah masuk fase generatif, sawah tetangga juga sama, sehingga tidak ada tempat bagi walang sangit untuk pindah dan berkembang biak terus-menerus. Kedua, rotasi tanaman. Jangan menanam padi terus-menerus di lahan yang sama. Setelah panen padi, tanamlah tanaman palawija atau sayuran yang bukan inang walang sangit. Ini akan membuat walang sangit kelaparan dan populasinya menurun secara alami sebelum musim tanam padi berikutnya. Ketiga, dan ini sangat penting, adalah sanitasi atau kebersihan lingkungan sawah. Walang sangit sangat suka bersembunyi di gulma atau rerumputan di sekitar pematang sawah, terutama yang berbunga seperti rumput babadotan atau jajagoan. Jadi, rajinlah membersihkan gulma-gulma tersebut, baik di dalam maupun di sekitar petakan sawah. Pematang yang bersih akan mengurangi tempat persembunyian dan sumber pakan alternatif bagi walang sangit. Lanjut ke metode kedua, yaitu pengendalian fisik atau mekanis. Cara ini efektif untuk menekan populasi awal. Salah satu yang paling populer adalah menggunakan perangkap. Kita bisa membuat perangkap sederhana dari botol plastik yang diberi atraktan atau pemikat. Bahan pemikatnya bisa bermokam-mokam, misalnya bangkai kepiting, keong mas, atau ikan busuk yang dicampur sedikit insektisida. Bau dari bahan ini akan menarik walang sangit untuk masuk ke dalam perangkap. Selain itu, pengumpulan manual juga bisa dilakukan, meskipun butuh ketelatenan. Pada pagi atau sore hari, saat walang sangit aktif, kita bisa menangkapnya langsung menggunakan jaring serangga. Cara ini sangat efektif jika dilakukan secara rutin oleh kelompok tani bersama-sama, sehingga cakupannya lebih luas. Metode ketiga adalah pengendalian hayati, yaitu memanfaatkan musuh alami walang sangit. Ini adalah cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Di alam, walang sangit punya banyak predator, seperti laba-laba, capung, dan beberapa jenis kumbang. Selain predator,
Ada juga parasitoid, yaitu serangga yang meletakkan telurnya di dalam telur atau tubuh walang sangit. Contohnya adalah tawon kecil dari famili Selionidae yang memarasit telur walang sangit. Bagaimana cara kita melestarikan musuh alami ini? Salah satunya dengan menanam tanaman berbunga di sekitar pematang sawah, seperti bunga matahari, kenikir, atau kembang kertas. Tanaman ini menyediakan nektar sebagai sumber makanan bagi predator dan parasitoid dewasa, sehingga mereka betah tinggal di sawah kita dan membantu mengendalikan hama. Selain itu, hindari penggunaan pestisida yang tidak bijaksana yang bisa membunuh musuh alami ini. Terakhir, metode keempat adalah pengendalian kimiawi. Ini adalah jurus pamungkas dan harus digunakan dengan sangat bijak. Penggunaan insektisida hanya direkomendasikan jika populasi hama sudah melewati ambang batas ekonomi. Apa itu ambang batas ekonomi? Untuk walang sangit, ambang batasnya adalah jika ditemukan lebih dari 5 ekor per 10 rumpun padi pada fase matang susu. Jika harus menggunakan insektisida, pilihlah yang efektif terhadap walang sangit tetapi relatif aman bagi musuh alami dan lingkungan. Selalu baca label kemasan. Gunakan dosis sesuai anjuran, jangan kurang dan jangan lebih. Waktu penyemprotan juga krusial. Lakukan pada pagi hari sebelum jam 9 atau sore hari setelah jam 4. Saat walang sangit sedang aktif-aktifnya dan angin tidak terlalu kencang. Pastikan kalibrasi alat semprot Anda tepat agar aplikasi merata dan tidak boros. Ingat, insektisida adalah pilihan terakhir, bukan yang pertama. Sebagai kesimpulan, kunci keberhasilan pengendalian walang sangit terletak pada pendekatan pengendalian hama terpadu atau PHT. Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu cara. Kombinasikan sanitasi lingkungan yang baik, tanam serentak, manfaatkan perangkap dan musuh alami, dan gunakan insektisida hanya jika benar-benar diperlukan. Dengan strategi yang komprehensif ini, kita bisa melindungi tanaman padi kita, menjaga kelestarian lingkungan, dan tentunya mengamankan hasil panen. Semoga informasi ini bermanfaat ya, sahabat petani. Jangan pernah lelah untuk belajar dan mencoba. Pertanian adalah jantung kehidupan bangsa, dan Anda semua adalah pahlawannya. Tetap semangat, salam sukses selalu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sampai